nasihati nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masalah bersentuhan dengan selain mahram. Istilah pasnya mahram. Ya, kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berihram, orang yang sedang umroh, orang sedang haji, itu istilahnya muhrim. Kalau wanita yang bukan apa-apanya itu adalah mahram, istilah yang lebih pas. Bagaimana dengan bersentuhan dengan wanita non mahram? Apakah itu sesuatu yang biasa atau tidak biasa? Terus bagaimana cara menghindarinya? Sesuatu yang tidak biasa. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan bahwa daripada kalian itu memegang wanita yang bukan mahramnya, lebih baik kepalanya itu ditusuk dengan besi. Itu lebih ringan daripada suruh megang wanita yang bukan mahramnya. Dari sini pula mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Ustaz, masa pacaran gak boleh? Masa pacaran gak boleh? Bukankah pacaran itu adalah sebagai bentuk upaya penjajakan sebelum pernikahan? Kayaknya gak terbayang Ustaz nikah gak pakai pacaran. Iya? Iya apa tidak? Iya. Berarti pada pacaran KBG. Kayaknya nggak terbayang Ustadz nikah-nikah nggak pakai pacaran. Terbayang, saya nikah nggak pakai pacaran. Kenalan sama istri 2 minggu, cocok, yuk langsung bayu, aja kesuwen. Ngapain lama-lama? Nambah-nambah apa? Dosa. Pacaran yang paling nikmat pacaran setelah nikah. Ya. Kenapa? Karena nggak takut dikejar-kejar Satpol PP. Ya, berduaan nggak ada yang curiga. Ya, kalau misalnya gandengan-gandengan, duduk berduaan di taman, remeng-remeng, ya, tahu-tahu ada Satpol PP, ya, lari. Kalau sudah sah, itu enak kemana-mana, gandengan, bahkan lebih dari gandengan. Ya. Jadi bersentuhan dengan non mahram itu tidak diperbolehkan, termasuk di dalam dunia pekerjaan. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Kondisi terpaksa itu bagaimana Ustaz? Seorang pasien wanita tidak menemukan dokter tidak menemukan dokter wanita. Dan dia mengharuskan untuk segera periksa ke dokter. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak apa-apa. Ketika dokter harus meriksa, memegang bagian yang memang harus dipegang, tapi terbatas. Sakitnya di kaki nggak usah megang ke tangan gitu. Jadi hanya terbatas saja. Atau kondisi yang terpaksa darurat. Ada seorang wanita kecegur sungai. Kemudian kita ngelihat nggak ada yang berani untuk nolong. Kalau misalnya kita biarkan, jangan, itu bukan mahram saya, mati. Maka dalam kondisi darurat seperti itu nyegur kita, ya, bukan kebetulan. Ya, kita nyegur, blung, kita cari, walaupun kita harus megangi, ya, nggak apa-apa, tapi jangan kesempatan dalam kesempitan. Pokoknya seperlunya saja kita bawa, kemudian kita selamatkan, setelah itu sudah. Ya, ini yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang sifatnya adalah bukan sesuatu yang darurat, maka kembali kepada hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang namanya orang pacaran, itu kayaknya kalau nggak pegang-pegangan itu bukan pacaran. Enggak, Ustaz, nggak pegang-pegangan kok, cuma pandang-pandangan saja. Ya pandang-pandangan itu juga nggak boleh. Ya, pandang-pandangan itu nggak boleh juga. Di dalam Al-Quran dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perintahnya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan apa? Pandangan matanya. Kemudian buat kaum mukminat wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada kaum mukminat, para wanita, supaya menundukkan pandangan matanya. Alhamdulillah Ustaz, saya enggak pegang-pegangan, enggak pandang-pandangan, cuma duduk berduaan. Ya itu juga enggak boleh. Loh kenapa Ustaz? Iya, Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ada laki-laki dengan perempuan berduaan, maka yang ketiganya mesti apa? Setan. Maaf ya, orang berduaan laki-laki wanita, pasti pikirannya ngeres, mesti. Orang percaya aja dijajal.
Masa harus dibuktikan yang kayak gitu? Ya, jangan dicoba. Sudah pasti itu. Itu yang mengatakan Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyampaikan itu berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pikirannya ngeres kalau sudah berduaan? Karena yang ketiga setan. Ya, karena yang ketiga setan. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan kan gini ngaji kayak gini ya. Ini kan laki-laki di bawah, perempuan di atas. Pikirannya ngeres nggak? Ngeres? Ya kebangetan terus kayak gini ngeres. Saya yakin enggak lah. Rata-rata enggak ngeres ya pikirannya ngaji, akhirat, surga, neraka. Tapi coba bayangkan kalau misalnya ini semuanya enggak ada. Semuanya enggak ada. Masuknya sih jam berapa mulai? Kalau pas pengajian jam 8 Ustaz. Enggak, maksudnya mereka datang ke sini jam berapa? Jam 7. Jam 7? Jam 7. Masya Allah. Enggak, kalau misalnya ada yang datang jam setengah 6 misalnya. Kasik banget. Jam setengah 6 datang. Kemudian ada lagi yang datang karyawati. Jam setengah 6 juga. Cuma berduaan saja di sini. Kira-kira pikirannya apa? Ngeres enggak? Lumayan kayaknya jam setengah 6. Ngeres pasti. Karena yang ketiga siapa? Setan. Tapi kalau pengajian seperti ini, malaikat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Orang yang ngumpul-ngumpul pengajian, baca Al-Qur'an, mempelajari isinya, Masya Allah semuanya pegang Al-Qur'an rata-rata. Pasti buahnya akan dikelilingi oleh malaikat. Masih ada buah yang lainnya. Salah satunya adalah akan dikelilingi oleh malaikat. Makanya ketika pengajian seperti ini, hawanya itu hawa kebaikan. Enak. Walaupun kita disikut sama samping kita itu nggak emosi. Coba bedakan ketika lagi nonton dangdut konser di alun-alun. Kesenggol titik, sikut titik bae. Orang sengaja. Priwe? Langsung nang diwani apa? Coba sekarang coba. Jenengan sikut sengaja teman Anda. Marah nggak? Enggak. Kenapa? Malaikat sekelilingnya. Tapi kalau sekelilingnya setan, pasti pikirannya sudah panas, ngeres dan seterusnya. Jadi jawabannya tidak boleh. Dan kiatnya bagaimana Ustaz? Kiatnya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bahwa ini tidak boleh. Dan efeknya akan bahaya nanti pada hari kiamat. Pertama mungkin pegang-pegangan, akan tetapi nanti seterusnya. Dan begitulah yang namanya perbuatan maksiat. Maksiat itu tidak ujuk-ujuk langsung zina, enggak. Awalnya dari mana? Mata. Turun ke hati. Ya. Orang mungkin ujuk-ujuk wong ketemu zina yuk. Orang. Pasti ada apanya? Ada mukodimahnya. Pasti ada prosesnya, pasti ada pendahuluannya, itu pasti. Ya, ada awalnya itu pasti. Ya. Nah, yang awalnya ini sama Allah langsung ditutup. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina. Apa artinya? Jangan deket-deket zina. Bukan jangan berzina. Bukan. Berarti zina nggak apa-apa. Ya nggak boleh, deket-deket aja nggak boleh, apalagi zinanya. Karena memang zina itu tidak ujuk-ujuk. Ada apanya? Ada proses awalnya. Nah, proses awalnya itulah yang sama Islam dipotong, di-cut supaya kita tidak terjerumus. Lebih gampang menghindari dari awal daripada sudah terjerumus akan akan membebaskan diri. Lebih gampang dari awal. Contohnya, mata ini ditundukkan dari awal. Itu lebih gampang daripada sudah melotot, janjian, ketemuan, ya, itu sulit untuk melepaskannya. Maka lebih gampang dari awal dihindari. Ya, ada yang lain silakan. Monggo.